Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, supaya kami memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat 29 yang saya bacakan bunyinya demikian. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak-anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah iman yang mengalahkan kemegahan dunia. Pada saat ini, dunia telah menawarkan segala kemegahannya. Dunia begitu maju dengan cepat sekali, dan manusia pun harus berpacu untuk mengejar semua ketertinggalannya. Ketika manusia mengejar kecepatan dunia dalam segala kemajuannya, manusia menjadi individualisme. Manusia menjadi materialis, manusia mengejar kesenangan pribadinya atau hedonisme. Manusia mulai acuh tak acuh terhadap Tuhan, bahkan acuh tak acuh kepada sesamanya. Terjadi kesenjangan sosial di mana-mana, dan pada akhirnya manusia pun larut dalam segala kemegahan dunia yang ditawarkan. Manusia melupakan Tuhan, bahkan melupakan juga sesamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sedemikian itu, maka bagaimana sikap orang Kristen mempertahankan imannya dalam segala kemegahan dunia ini? Cara untuk mengalahkan kemegahan dunia ini adalah yang pertama, satu, menolak kemegahan dunia. Kita baca dalam ayat yang ke-24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Yang dimaksudkan dengan menolak sebagai anak putri Firaun adalah kesadaran diri di dalam diri Musa bahwa dia bukanlah umat atau orang Mesir. Dia adalah umat Allah. Kesadaran diri sebagai umat Allah yang terikat oleh perjanjian dengan Allah ini. Maka Musa menolak untuk disebut sebagai anak putri Firaun. Anak putri Firaun identik dengan kemegahan. Anak putri Firaun identik dengan kemewahan. Anak putri Firaun identik dengan kesenangan kehidupan. Musa menolak itu. Dan dia memilih dalam kesadaran diri bahwa dia sekalipun dibesarkan di Mesir, namun dia adalah bagian dari umat Allah. Bahkan dia adalah umat Allah itu sendiri, umat Allah yang terikat kepada perjanjian. Ketika kita menyadari status kita di dalam dunia ini, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang ditempatkan Tuhan untuk menggarami dunia ini, maka tentu kita akan menolak segala kemegahan dunia ini dan berusaha untuk menggarami dunia ini karena kesadaran diri kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Yang kedua, dalam ayat yang ke-25, untuk supaya bisa mengalahkan kemegahan dunia ini adalah Musa memilih di dalam imannya untuk menderita bersama-sama dengan umat Allah. Musa menganggap bahwa penderitaan bersama-sama dengan umat Allah dalam periode itu di Mesir adalah satu keuntungan besar
yang lebih indah dan lebih baik daripada hidup bersenang-senang di istana raja. Musa melihat bahwa penghinaan Kristus adalah kekayaan terbesar melebihi kekayaan yang ada di Mesir. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ketika Musa memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah, sama artinya dengan dia menolak menikmati kesenangan dari dosa yang sifatnya adalah sementara. Di mata dunia, orang yang menolak kesenangan ganti penderitaan adalah satu kebodohan. Tetapi ketika seorang yang melihat bahwa penganiayaan dan penderitaan Kristus adalah kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir, maka dia sementara mengarahkan pandangannya kepada upah kekekalan yang akan ia terima. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Ia mengambil keputusan untuk menderita bersama dengan umat Allah untuk menolak kesenangan kehidupan duniawinya. Yang ketiga, ia meninggalkan Mesir, ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa tidak hanya saja menolak untuk menjadi anak putri Firaun, atau dia menolak Mesir. Dia tidak hanya menolak Mesir dengan segala kenikmatan dan kesenangan dosa seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-25 itu. Tetapi Musa mengambil satu tindakan yang ekstrim, yakni di samping ia menolak Mesir, ia juga meninggalkan Mesir. Kata meninggalkan di sini sama artinya bahwa dia berpaling dan tidak lagi mau melihat Mesir. Dia meninggalkan Mesir dan memilih jalan menjadi orang asing di Midian. Bahkan ia menolak Mesir, tetapi juga ia meninggalkan Mesir. Ketika dia meninggalkan Mesir, sama artinya dia meninggalkan kesenangan dosa. Dia meninggalkan semua berhala-berhala Mesir. Dia meninggalkan ilah-ilah Mesir. Dan dia meninggalkan ibadah-ibadah Mesir. Dan dia meninggalkan budaya-budaya Mesir yang mengikat dia selama ini, yang mempengaruhi cara berpikir dia, yang mempengaruhi cara bertindak dia, yang mempengaruhi cara bertingkah laku dia. Dia meninggalkan Mesir dan kemudian dia berjalan menuju kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada nenek moyang leluhurnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat mengalahkan dunia, kita tidak hanya meninggalkan dunia ini, tapi kita juga harus menolak dunia dalam segala kemegahannya yang bisa menggerus iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita dapat bisa mengalahkan dunia ini? Kita harus setia kepada keputusan kita dan beribadah hanya kepada Allah saja. Ayat 27b dan ayat 28. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Musa menolak Mesir, setelah Musa meninggalkan Mesir, setelah Musa memilih jalan penderitaan bersama dengan umat Allah, maka Musa setia kepada keputusannya itu, dan Musa mau beribadah kepada Allah, melakukan ibadah Paskah, yaitu pemercikan darah anak domba untuk penyucian umat Israel. Musa mengadakan ibadah pemercikan darah itu. Sama artinya dalam perjanjian baru, bahwa ketika seorang meninggalkan kehidupan lamanya, dia harus mulai masuk dalam menikmati pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristus yang menyucikan dia dari segala dosa-dosanya, dan kemudian kehidupannya disucikan, disucikan dan dikeluarkan dari kebinasaan kekal, yaitu kematian kekal. Ketika umat Israel mengadakan ibadah pemercikan darah atau ibadah Paskah, sama artinya dengan mereka terlepas dari pembinasaan kepada anak-anak sulung pada waktu itu. Mereka dilepaskan dari kematian pada waktu itu. Dan puji Tuhan, dengan cara demikianlah Musa dapat mengalahkan kemegahan dunia. Musa dapat mengalahkan kemegahan Mesir, dan dia membalik kehidupannya hanya kepada Allah,
beribadah kepada Allah, bertobat dari semua kehidupan Mesir, dibasuh oleh darah anak domba melalui ibadah pemercikan darah itu, dan menjadi orang yang menikmati janji-janji Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, biarlah firman Tuhan menjadi bahagian kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi umat Tuhan dalam memasuki kehidupan di tahun yang baru ini. Mereka mampu mengalahkan dunia dengan segala kemegahannya dan terus berkomitmen untuk setia beribadah hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.